hormati Pak Musin, Pak Agus, Mas Yudi, Pak Sekdes, perencanaan dan teman-teman bendahara Kecamatan Muntar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dalam rangka rapat evaluasi APBD tahun 2020 dan persiapan APBD tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada bendahara, Mbak siapa yang masih mau? Gilang. Mbak Gilang, bendahara baru Desa Sumberdas. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Gilang, Sumberdas tetap kompak dan pekerjaan bisa cepat selesai, dan tentunya Mas Eko harapan saya tidak berpikir kemarin-kemarin sehingga bisa menyelesaikan dan bisa tetap seger, semangat, kerja keras untuk persiapan tahun 2021. Amin. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa ini mendekati akhir tahun dan kerjaan harus segera dituntaskan, termasuk saya juga barusan mendapat WA terkait dengan persiapan masa jabatan akhir bupati, sehingga saya juga dituntut untuk membuat laporan sebagai dokumen Bapeda, yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, yaitu Pak Anas. Yang kedua, barusan saya juga di WA oleh teman-teman BPKAD, ternyata hasil pendampingan yang dilakukan BPKAD di Sumbersewu beberapa waktu yang lalu, yang mana 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya share, yang belum 4 desa, ternyata setelah saya lihat ini yang tidak muncul sama sekali, ini hanya mendung. Bahkan pikiran saya Sumbersewu itu juga sudah tuntas, tetapi ternyata di sini juga masih muncul, sehingga dari 10 desa ini yang tidak nampak Kumendung, berarti Kumendung sudah tuntas. Yang lain masih ada, tetapi yang masih utuh kayaknya ini Sumber beras Tapan, termasuk tambak tadi sudah dikirim. Ya, dengan WA yang saya terima, nanti saya share ke teman-teman, tolong itu segera dicukupi, karena dari 25 kecamatan ini yang paling banyak sendiri, yang paling banyak sendiri belum mencukupi laporan itu Kecamatan Muncar, yang lain sudah tuntas. Sebelum acara ini saya lanjutkan, ini Pak Agus sebagai pelaksana seksi pemerintahan mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Monggo Pak Agus. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hari bagi kita semua. Alhamdulillah, teman-teman saya di desa ini selama saya ada di kecamatan ini juga belum mendapat ilmu yang baru. Hanya 1 kali saya diundang terkait dengan pemerintahan yang dalam hal ini sama Pak Camat ditugaskan ke saya, Mas Wahyu, aku membantu hasil itu. Cuma kemarin kebetulan kami yang diundang di kabupaten, saya yang berangkat terkait dengan mungkin ada wacana akan adanya perubahan Perbu 10/19 tentang perangkat desa. Mungkin dalam hal ini masih digodok sama Des, yang mungkin juga akan ada perubahan di situ. Terkait dalam hal itu, hasil rapat kami juga Pak Freddy dalam hal yang menjadi narasumber pada waktu itu berpesan min siji tak lagi. 1, ketika ada pengangkatan perangkat
desa dimohon kepada desa-desa itu memperhatikan persyaratannya itu harus lengkap. Itu yang diwakilkan oleh Pak Freddy. Jadi ketika persyaratan itu nanti ada yang tidak lengkap satu saja, itu akan menjadi cacat hukum dan akan menjadi tidak sahnya bagi seorang perangkat desa itu. Sehingga kami mohon untuk terutama mungkin tambah yang akan menghadapi atau menjalankan atau apa itu melakukan kegiatan pengangkatan perangkat desa penggantinya Mas Gemiran. Itu kami berpesan sesuai dengan pesannya. Saya hanya meneruskan pesannya Pak Freddy. Salah tolong diperhatikan persyaratannya itu harus benar-benar lengkap, bisa dibaca di Pergub 10/19. Kalau saya membacakan nanti terlalu lama. Itu. Jadi kemudian juga ada ternyata selama ini kita di Smartdesk Kecamatan Munta kan selalu bingung rekom dari Bapak Camat. Jadi kemarin ketika melengkapi Smartdesk buahnya yang datang ke kecamatan itu minta rekom sampai mutasi. Ternyata memang mutasi itu diminta rekom akun des selama Pak yang terdahulu itu luput. Ternyata Kecamatan Muncar banyak yang kita menghubungi rekom. Untuk selanjutnya ketika akan mutasi jabatan baik dari Kaur ke Kasih ke Kaur itu selanjutnya bisa dimintakan rekom saja karena di Smartdesk ternyata itu belum mengupload. Dan tolong juga tambah rejo jeruk bisa nek ganti. Boyo rekomend tak dulu nanti ya diperbanyak. Jadi di samping gue hati orang gue ini kalau rekomend tau nak ini akhirnya dulu mau disarankan orang nasi gas. Ini dari menurut tadi ada bunga kayak Pak Bogor. Aku kebetulan ada yang ketemu juga ada yang tidak. Bu panten orang digawe ini bu panten kita juga tidak nasi. Ya bu bisa yo nasi loh. Pengalaman tambah agak jaluk kalau nggak ada mie gulai di. Tapi sudah saya simpan ada, ternyata ada. Jadi pengalaman itu ilmunya kita masih sama karena itu tadi terus terang saya selama di sini itu masih pertama diundang ke kabupaten terkait termasuk colong ilmu baru pertama dan itu saja dimintai untuk tanya jawab terkait tentang perubahan Pergub tahun 10/19 tentang perangkat ini. Mungkin nanti kayaknya wacana itu kadus itu nanti mungkin akan diubah tata cara pemilihan kadus. Kayaknya tapi ya belum tahu. Tapi ketika kami di sana itu yang paling ramai dibicarakan adalah tata cara pengangkatan kadus. Terus kemudian sebentar ini Pak. Kemudian saya baca sudah habis semua, sudah saya sampaikan. Lalu terus kemudian gini ya, mungkin ada beberapa yang harus kita lakukan di tahun 2021 besok ya. Yang pertama apa yang harus dilakukan di desa ini jenengan juga sudah tahu, mungkin kami sudah mengingatkan saja. Dan yang pertama adalah Perkades SPTK, itu mungkin nanti ada mutasi-mutasi yang harus dimintakan rekom, itu mungkin ya. Terus kemudian yang sering pengalaman saya dan saya belum pernah membuat sama sekali adalah Perkades pengeluaran pendahului APBD. Ini pengalaman saya, terus kan saya belum bisa sekaligus belum pernah membuat Perkades
harus diraih sepisan biar rujuk terjadi. Tapi ada baiknya punya masuk dari sana. Kemudian juga perdes APBDes. Tapi sebenarnya perkades ini ketika kita sudah sesuai dengan jadwal yang ada, bulan ini kita sudah gedok APBDes untuk tahun 2021, perkades tidak perlu. Tapi kan kebiasaannya kita gedoknya ini kan tahun 2022, sehingga perlu perkades itu. Sebenarnya kalau sudah perkades itu sudah disebut tahun 2020 untuk tahun 2020 tidak perlu perkades pengeluaran dana APBD. Kemudian terus perdes RKPDes untuk tahun 2002 terus selanjutnya seperti itu. Ya, saya kira itu tidak banyak karena saya tahu ini Pak Imam mau membahas banyak sekali. Mungkin sampai makan siang nanti DRL. Menurut keyakinan masing-masing. Terima kasih, mohon maaf yang sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Kasih amplas. Kuenya disambil dimakan. Pak Dosen, Pak Sudi. Teman-teman yang saya hormati, ini saya lanjutkan kembali. Jadi yang saya sampaikan tadi masalah hasil pendampingan sumber beras Mbak Gilang harus aktif ini sebuah tantangan Mbak Gilang karena bendahara baru. Karena biasanya bendahara atau karyawan baru itu akan diuji terkait dengan tugas-tugas. Kalau tugas-tugas dengan hadirnya Mbak Gilang sebagai bendahara yang baru dan tugas-tugas itu bisa secepatnya diselesaikan, tentu akan barang baik Mbak Gilang. Tapi kalau molor dan sampai tahun 2021 tentunya akan berdampak sekali terhadap nama Mbak Gilang. Dan ini juga berlaku bagi teman-teman yang lain, bagi desa yang lain. Tolong untuk tahun 2020 ini terkait masalah pendampingan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD di Sumber Saya kemarin, tolong untuk segera diselesaikan di tahun 2020. Memang seusia kita ini kalau tidak dipaksa pasti akan sesuai. Dan itu akhirnya akan numpuk. Dipaksanya apa maksudnya? Akhirnya akan numpuk sehingga pekerjaan yang belum selesai akan ada pekerjaan yang teman-teman yang saya hormati, saya akan menyampaikan yang pertama masalah bansos DPS, bantuan sosial. Ini terkait dengan masalah dampak COVID, kemiskinan, sehingga kalau di desa itu ada yang namanya tim satgas kemiskinan, yang mana ketuanya Pak Fendes, ketuanya Pak Fendes. Dan untuk tahun 2020 ini memang bansos tidak henti-hentinya. Sampai sekarang bansos CPS Provinsi Jawa Timur ini per KPM nilainya 200.000. Nilainya 200.000. Ketika rapat awal yang nangani Bapeda Pak Margen dengan rapat yang terakhir kemarin itu sudah geser semua, sudah tidak sesuai dengan program di awal. Kalau bantuan sosial, program dari penanganan sosial dari Provinsi Jawa Timur yang nilainya 200.000 per KPM, dulu disampaikan bahwa ketika tahap 1 maupun tahap 2 sampai tahap 3 itu belum diambil,
KPM bisa langsung mengambil di Bank Jatim paling akhir 31 Desember. Tetapi perjalanan waktu ini berubah lagi, dan saya sempat WA di grup. Ternyata penanganan bansos DPS itu masih dikalahkan oleh pihak kantor pos. Kantor pos menyalurkan program bantuan BSD itu tidak bertele-tele, rapat, tetapi ini rapat bolak-balik, tetapi hasilnya masih semacam ini. Hasilnya masih amburadul. Dan perjalanan waktu akhirnya bantuan sosial itu diserahkan ke dinas sosial. Alhamdulillah sudah tertata, dan beberapa hari yang lalu saya rapat. Sebenarnya JPS ini oleh Bank Jatim sudah tidak akan disalurkan, maunya mau dikembalikan lagi ke provinsi. Karena apa? Bank Jatim sudah tidak nuntut waktunya, sudah tidak nuntut. Akhirnya Pak Lukman sebagai PRT Kepala Dinas Sosial, koordinasi harus tetap disalurkan. Pak Lukman memberi solusi. Kalau dulunya KPM itu langsung menerima dari Bank Jatim langsung, ini dirubah karena waktu Bank Jatim hari Senin besok itu akan bertemu dengan kepala desa di sini. Bank Jatim menyerahkan uangnya kepada kepala desa. Surat sudah saya buatkan. Tetapi itu yang saya bilang Pak Kades, mohon hari Senin itu nanti Pak Kades diganti oleh Kasdesra. Karena apa? Biar Kasdesra menyiapkan berita acara. Karena ada berita acara yang harus ditandatangani oleh kepala desa dan surat pernyataan. File berita acara dan surat pernyataan itu sudah saya serahkan melalui grup WA. Setelah uang nanti diterima hari Senin itu, mohon masing-masing desa uang itu segera disalurkan ke masing-masing KPM. Entah sorenya atau paginya, tolong segera disalurkan. Nama-nama penerima sudah ada di sistem. Jangan merubah nama-nama. Kalau nama-nama itu dicari tidak ada, maksudnya orangnya dicari tidak ada, alamat tidak ditemukan, mohon uang itu dikembalikan. Masalahnya di dalam surat pernyataan, apabila ada KPM yang tidak ditemukan alamatnya atau orangnya, agar dikembalikan melalui rekening dinas sosial. Terus karena SPJ daftar tanda terima sudah teman-teman desa sudah saya kasih formnya, jadi mengacu pada form dinas sosial. SPJ itu nanti juga dikirim ke dinas sosial. Berarti nanti ketika KPM datang, ketika KPM mengambil, itu harus dibuktikan dengan fotokopi KTP dan KK. Fotokopi KTP dan KK itu pun juga diminta oleh dinas sosial. Dinas sosial semakin ketat karena beberapa hari yang lalu di TV Kementerian Sosial ada kasus, sehingga dinas sosial benar-benar ketat terhadap penyaluran masalah ini, sehingga sampai dibuatkan berita acara dan surat pernyataan. Itu masalah bansos. Terus masalah
persiapan ADG DD tahun 2021, yang mana prioritas penggunaan dana desa sudah aturannya melalui Permendes nomor 13 tahun 2020. Kapan hari masing-masing kepala desa sudah diundang di DPN. Kebetulan kecamatan Pak Musim yang berangkat, karena untuk tahun 2021 ini Pak Musim yang banyak menghandle pekerjaan-pekerjaan PNB, sehingga Pak Musim saya suruh berangkat terkait dengan masalah prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi kami ada di kecamatan itu sebenarnya langsung bisa membaca desa A, B, C ini yang paling cepat, ini yang paling belakang, ini yang paling bulat pun ada. Bulat ada, bulat. Harapan kami desa-desa yang selama ini Bulat. selalu mencairkan di awal, tolong tetap dipertahankan. Biasanya apa bisa Sumber Sewu, Tembok Rejo dan Beras. Nah, karena Tembok Rejo saat ini ditinggal Pak Anton dan saat ini juga ada penjaringan, mudah-mudahan peserta yang terpilih terjaring nanti betul-betul yang bisa menggantikan posisi Pak Anton, sehingga posisi Tembok Rejo tetap tidak ada perubahan. Karena kalau sampai peserta yang dijaring itu tidak sesuai, maka dari 10 desa ini nanti Tembok Rejo akan diurutan, bisa-bisa diurutan ke 10. angel. Ya, maksud saya karena Tembok Rejo ini ditinggal Pak Anton, jadi saya belum bisa melihat nanti pencairannya gimana. Maksud saya, ini gambar saya yang bisa mengganti posisi Tembok Rejo ini kayaknya Tambak Rejo. Meskipun sudah ditinggal Pak Agus, tapi Tambak Rejo itu ada Pak Woheri. Pak Woheri sangat cocok dengan tugas-tugas perencanaan. Orangnya juga aktif, sehingga harapan kami Tambak Rejo bisa menggantikan posisinya Tembok Rejo. Kumendung oke. Sumber Sewu oke. Meskipun di Sumber Sewu itu Pak Kadisnya kurang begitu, artinya suara-suara yang dengan menatap itu, tetapi di dalam yang saya salut, Sumber Sewu masih tetap kompak tetap menjaga kinerja, sehingga tugas-tugas pekerjaan yang ada di Sumber Sewu tetap jalan. Itu masalah persiapan ADG DD tahun 2021. Oh ya teman-teman, kapan hari KPM, Kartu Pembangunan Manusia, KPM, masing-masing desa kan ada KPM-nya, masing-masing desa ada KPM-nya. Jadi kayaknya KPM ini juga sangat aktif sekali. Dari 10 desa ini aktif semua, PSM juga aktif semua. Saya sampai bingung, KPM ini mau saya bawa kemana? Saya itu maunya KPM di dalam 1 bulan itu ada pertemuan, sehingga biar kelihatan kecamatan ini ngopeni begitu dengan PSM. KPM maunya kan setiap bulan itu ada pertemuan, tetapi Peran serta masyarakat. saya ini kalau ada pertemuan bukan waktu atau tenaga yang saya repotkan. Ketika ada pertemuan, saya repot, saya undang, masa hanya saya ibu saja, kan kasihan. Saya mempunyai gambaran
entah ini dianggarkan di APBDes atau tidak, tetap saya kira hanya dibijakkan saja. Saya melihat program KPN nanti mulai Januari saya ajak pertemuan tiap bulan, tapi secara bergiliran. Jadi masing-masing tempatnya nanti ke desa-desa. Ada 10 desa. Maksud saya, ketika ada pertemuan KPN di desa A, tolong terkait dengan minuman dan nasi kotak, saya harapkan teman-teman itu agar dianggarkan di kegiatan mami rapat. Harapannya cuma itu saja. Terus selanjutnya masalah prioritas penggunaan DD, karena saya tidak mengikuti rapat. Sebenarnya meskipun teman-teman desa itu tidak saya undang di sini, kepala desa sudah mengikuti semua. Saya tanya kepada teman-teman kasih kecamatan lain juga tidak mengundang. Saya punya inisiatif, saya undang. Kenapa? Mungkin apa yang disampaikan oleh BPM diterima kepala desa itu ada yang kurang. Sehingga kita antara kecamatan dengan desa itu bisa melengkapi. Kalau Mas Eko jelas sudah paham karena beras waktu itu juga pilih Mas Eko, kalau saya lihat di Facebooknya Mas Eko. Jadi dalam hal ini terkait penyampaian hasil sosialisasi prioritas penggunaan DD-ADD 2021, maksud kami yang di kecamatan itu tidak menggurui, cuma ingin sharing dari apa yang belum diterima kepala desa nanti bisa dilengkapi oleh Pak Musim. Syukur-syukur kepala desa sudah menyampaikan semuanya hasil sosialisasi yang ada di DPN. Mungkin hanya itu Pak Musim, saya beri kesempatan untuk menyampaikan masalah evaluasi 2020 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala mabadah. Yang kami hormati Bapak Imam selaku Kasih PNT, Pendapatan Desa Mas Yudi yang saya hormati, pelaksana pemerintahan Kecamatan Mencar Pak Kustiono yang saya hormati, Bapak Ibu Bu Sekdes Daerah Perencanaan yang di akhir tahun 2020 ini sudah nampak ceria dan bahagia karena pagu DD-ADD, DARD, DAPD sudah ditetapkan. Harapan dengan ditetapkannya pagu tersebut, Bapak Ibu segera membuat perencanaan sebagaimana yang telah diputuskan dalam musyawarah desa. Marilah kita sejenak panjatkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga sehat dan sempat pada pagi hari ini diberikan kepada kita dapat mengikuti acara pertemuan yang sempat tertunda sampai 2 kali. Mohon maaf kepada Bapak Ibu. Mas Bagus guyu ditunda maneh, muga-muga Rebo tidak tertunda maneh, katanya Mas Bagus. Harapan pertemuan ini selalu mendapat ridho sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Selanjutnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Imam, beberapa hal sudah disinggung dan terima kasih kepada Pak Agus sudah menyinggung terkait dengan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Sebelum memasuki hasil kita mengikuti
rapat di BBM, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sampai dengan hari ini Perdes APBD sudah ditetapkan, yang perubahan dan RPDDD tahap 3 yang sudah ditetapkan, yang mungkin dananya sudah bisa masuk, bisa diambil, yang belum dinyerahkan pada kami arsipnya, tolong dicukupi ya. Terima kasih Mbak Purtini sambil rapat membawa berkas yang akan disampaikan pada kami. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu mana yang belum dan mana yang sudah. Yang kedua, diingatkan pada saat rapat juga masker untuk tahap akhir untuk segera direalisasikan. Di sini ada saksi Mas Eko ikut rapat. Masker yang tahap akhir untuk segera diserahkan kepada penerima. Selanjutnya BLPDD tahap 3 yang sampai saat ini belum musdes, apalagi belum musdes Pak. Sekarang sudah tanggal 15. Waktu tersisa untuk pelaksanaan pencairan ini tinggal 16 itu sudah hari Kamis, 17 hari Jumat. Ada sempat tanggal 22, 23, 27, 28, 29. Ini untuk pelaksanaan penyerahan. Oke. Saya menghitung berdasarkan hari efektif. Saya nggak tahu kalau jenengan karena semepet bengi barang melaksanakan penyerahan monggo. Nampaknya masih ada beberapa desa yang belum melakukan musdes. Ada 3 desa sesuai dengan pantauan dari pendamping desa. Oke. Yang belum musdes untuk segera dilaksanakan musdes. Tadi disinggung oleh Pak Imam, KPM memang benar. Mohon maaf Pak Imam, KPM sebenarnya selesainya dua KPM yang ikut rapat di kabupaten. Ini mohon untuk segera dikumpulkan. Yang sampai sekarang kayaknya kita belum bisa memfasilitasi. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, yang tidak kalah penting, setiap realisasi kegiatan baik itu sarpras maupun kegiatan-kegiatan lainnya, tolong pendamping desa diundang. Apapun bagaimanapun adanya pendamping ini diatur dalam Permendes. Siap. Karena pendamping ini tugasnya mengawasi pelaksanaan kegiatan yang didanai khusus DD, tapi karena inspektorat menitipkan, tolong Mas dibantu pengawasannya ADD, BHPD, BHRD, sehingga semua yang tertuang di dalam APBDes pendamping ini wajib tahu. Pendamping ini harus apa pendamping? Jangan salahkan pendamping kalau kegiatan saudara yang saudara laksanakan di desa tidak tercatat dan tidak dilaporkan oleh pendamping. Ketika inspektorat turun jadi masalah. Saya sebatas mengingatkan saja, mengingatkan saja. Karena pendamping punya wenang. Mohon maaf, Mas Yudi gak bakal lagi ngomong kayak gini nih sampai. Mosok jeruk mangan jeruk. Ini. Siap. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setiap kegiatan selalu menghadirkan pendamping, baik itu pelatihan, baik itu kegiatan yang sifatnya pelaksanaan pembangunan atau non-fisik. Ini pendamping dikasih tahu. Saya tahu sendiri, setiap akhir Desember seperti ini pendamping melaporkan seluruh kegiatan dari desa-desa, terutama yang sumbernya dari DD. Tahun ini kalau ada enteng sebab gak begitu banyak surprise. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam, ini ada sesuatu yang perlu saya sampaikan pada jenengan. Pada saat sambutan Pak Haji Heru Mas Eko, di sana dijelaskan kepala desa selaku
pemegang kekuasaan, pengelolaan keuangan di desa bebas menggunakan untuk apa saja kepentingan desa, tapi tidak dibarengi dengan tetap harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Ini tidak disampaikan, sehingga ditelan begitu saja. Wah, bebas dibaik, gak ada awal-awal. Padahal DD jelas diatur di Permendes, ADD jelas diatur di dalam Permendagri, Permenkiu jelas di sana. Lek wis bebas, enak lah. Rakyat miskin jangan duwe apa-apa ditumpok wis bebas. Ini kalau saya menyadap seperti itu, sehingga muncul dalam penyusunan anggaran itu tidak berpedoman kepada prioritas penggunaan dana desa dan menyimpang dari kode rekening yang sudah dituangkan di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Kalau kaya cantolane ya kudu rono dhisik, Pak. Ojo kene sing dipeso kon berdebat. Terus tidak kalah penting lagi saya sampaikan pada jenengan, mohon maaf, kami di sini tenaganya terbatas. Ketika ada pengajuan evaluasi verifikasi 5 desa maju bareng, waktunya deadline waktu sangat pendek sekali. Ya sing jelas kosong-kosong. Sing tak gumuni 10 desa yang ada dengan konsep berita acara yang sama, dia kono ki sing ditolak siji. Lho ada apa ini, Pak? Konsepnya sama, enggak berubah. Copy paste hanya merubah angka. Yang lainnya diterima dengan lari, begitu saja lolos, enek sing balik. Saya memaklumi, semua itu adalah keterbatasan kemampuan manusia. Harapan dengan tidak lolosnya, jangan semata-mata kita yang ada di sini yang salah. Ya saya sampaikan, 9 bisa lolos, kenapa 1 tidak lolos? Nih, yang kedua, kalau mengajukan verifikasi, berkas yang disuguhkan di sini dengan yang dibawa ke sana, ojo beda. Lah berkas yang disuguhkan ini, ongkone 520, sing digorono 400 selawe, ya lupa berita acaranya. Sing salah, dia berita acara. Gitu. Ini yang perlu saya sampaikan, saya tekankan pada jenengan. Angka ini vital. Jenengan kleru mutul sak nol wayahe 100.000 tambahin 0 siji sak juta. Duite sapa sing 100.000? Kan begitu, Pak. Ini yang perlu jenengan perhatikan, ora usah kesesot, alon-alon waton kelakon. Nggih, masuk gremet sing penting selamat. Ini sekedar mengingatkan saja. Untuk selanjutnya yang disampaikan di sana oleh Pak Tri, yaitu masalah kegiatan yang dilaksanakan di bulan Desember. Kegiatan apa saja yang sampai tanggal 30 Desember belum bisa dilaksanakan, baik fisik maupun non fisik, harus dihentikan. Wis masuk ngungkut mudeng luluh oleh setengah-tengah wis tanggal entek tanggal 30 kudu mandek. Entek wis. Dianggap tahun itu sudah tutup. Entek mesek ae. Kalau kepingin menyelesaikan benda ketok api di tanggal 4 itu bisa dilaksanakan dengan dasar sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus, harus ada Perkades mendahului APBDes, atau mungkin di tanggal 30 Desember karena Pagu DD, ADD, DAPD, DARD sudah fit, jenengan sudah bisa menetapkan APBDes tahun 2021. Kalau itu terjadi, luar biasa. Itu yang saya harapkan dan juga diharapkan oleh pemerintah kabupaten. Kira-kira akhir Desember
APBDes sudah bisa ditetapkan? Yang saya dengar yang sudah ditetapkan siltap. Paling penting. Siltapnya segenah ya. Jadi yang rata-rata sudah ditetapkan siltap. Siltapnya segenah Oke, kayak. Mundak ya. sambil intermezzo ini. Guyon Pak. Siltapnya mundak. Tapi harapan kami, kalau memang ada yang terjadi semacam itu, minta petunjuk, bisa langsung ke DPM atau ke Kapoldes bagaimana teknis penyusunan per Kades mendahului APBDes. Kalau jenengan buka JDIH itu ada contoh-contohnya. Yang kedua terkait dengan BLT tadi, lek gak iso nyaite bulan Desember iki wis kebangetan wis ngono wis. Yang kedua kaitannya dengan SPJ. SPJ segera dicukupi. Tim kecamatan agar membantu turun ke bawah terkait dengan evaluasi SPJ-nya. Ini SPJ. Keempat, laporan penggunaan DD. Ini harus sesuai dengan yang tertuang di dalam sistem. Karena laporan DD ini disampaikan kepada KPK, Kemenlu, Mendagri dan juga Kemendes. Para pendamping desa ini sudah melakukan hal-hal tersebut. Harapan antara laporan yang dibuat oleh pendamping dengan yang dibuat oleh pemerintah desa ini tidak terjadi ketimpangan. Harapan terutama terkait penggunaan DD yang digunakan untuk kegiatan. Maaf kepada teman-teman, karena setiap kegiatan harus ada dokumentasi, makanya dokumentasinya jolali. Meskipun satu pertemuan terjadi 3 kegiatan secara bersamaan dengan cara bannernya diganti, tapi orang ganti lagi. Ganti linggue. Ini harus dilaksanakan dokumentasinya. Terus penekanan terutama kepada Pak Sekdes selaku PPKD di desa, koordinator PPKD di desa. Jangan ada bahasa kayak gak mampu yang di-SK-kan oleh kepala desa selaku pelaksana kegiatan. Baik yang merencanakan maupun yang membuat SPJ, setiap kegiatan adalah PK yang tertuang di dalam SK Kepala Desa tentang PPKD. Karena inspektorat dalam pemeriksaannya evaluasi tidak akan manggil bendara kok sing disukuni seperti yang dulu. Semua PK akan dihadirkan. Jangan sampai terjadi seperti tahun 2020, mohon maaf, wong Pak Cari Ego biasa berdiri. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu sehingga PK semua ada, bendaranya juga ada, Pak Sekdes selaku koordinator PPKD juga ada. Dan pada saat pengawasan Pak Kadesnya harus hadir. Oke. Ini pembuat SPJ sesuai PK masing-masing. Ini yang saya catat. Ini catatan kalau masing-masing. Ya ora tak ubah, ya ora tak tambahi. Mungkin ngerepek kula, Pak. Lah sampean wis rekam lho. Yang keenam, adanya Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Diharapkan di tahun 2020 Pak Kepala Desa itu semua juga ada kecuali Sumber Beras dan Kumendung, kalau nggak salah Kumendung yang hadir tak lain. B.
WLT harus dianggarkan 300 kali 12 kali KPM. 100 juta ya. KPM, ya. Entek duitnya. Mas Eko kan juga dengar gitu. Betul. 300 kali 12 kali KPM disimpan di Tak terduga. tak terduga apa bencana Mas. Ya itu pokoknya golongan itu. Ya, disimpan, dimasukkan di kode rekening bencana. Kalau toh nanti terjadi realisasi tidak sampai 12 bulan, sih mesti kan perubahan untuk diberikan kepada jenengan. Sampai 3 dikali 300 kali 12 Kali KPM 900. Ya situ ya pokoknya. 258. Habis ya Pak. Itu disuruh menyimpan di bencana. Habis. Duitnya entek. 100 juta nih maksud aja. Ya, diinformasikan kepada jenengan untuk 2020 anggaran 2020 pencairan terakhir Hitungan. tanggal 30 Desember karena banyak libur. Entek duitnya. Mungkin aku 165. Gak situ bangun. Pekerjaan, honor, insentif dan lain sebagainya terakhir tanggal 30. Insentif honor PPKB di PLKB sampai tanggal 30 dicairi berarti oga tahun baruan. Iya, ya mesane Mas. Sing diharapkan. Terus tidak kalah penting Pak, ya. Semua desa ini bulan apa enggak? Teko. Kota. Hadir. Apa ada desa yang belum merealisasikan honor KPM? Kader pembangunan manusia. Ada. Belum kok. Tidak ada pengaturannya. Laporannya belum masuk KPM. Masih digarap. Yang saya tahu KPM itu per kegiatan 100.000 Pak. Nggih. Sampai saat ini KPM belum ada laporan masuk Oh, kegiatannya. no. Iya. KPM mau muitan ke ya Wong ya. Semua juga loh. Iya. Aku gak mau tahu. Ngomongnya aja diboleh kan tangan nyoro-nyoro kan. Jadi terkait dengan kegiatan fisik dan honor ini jangan lewat tanggal 30 yang sudah diberikan. Bisa sampai ini berkata sudah sudah. Tagihan Icon Plus bagi desa yang sampai dengan saat ini belum melunasi tanggungan Icon Plus ini untuk segera diselesaikan. Apabila di tahun 2020 ini tidak dianggarkan, maka di tahun 2021 harus dianggarkan di pembiayaan. Informasinya jangan sampai 40 juta ya. Ya, jadi itu harus ini yang sering terjadi. Perdes pertanggungjawaban APBDes silpanya selip dengan yang tertulis di rekening. Diharapkan di tahun 2020 ini silpa yang termuat di perdes APBDes ini harus sama angkanya dengan di rekening. Nanti nanti sepak tak silik. Saya mau dengar. Ini pertengahan Januari 2021 perdes pertanggungjawaban APBDes harus sudah disampaikan ke DPM. Tanggal perdes Pertanggungjawaban APBDes. tulis lang.
Tulis kan, wes. Nangkep. Enak Pak Tarik ngomong ya. Nah. Baliho harus dikirim. Kayak baliho 2021 baliho bertanggung jawab Mas. Baliho APBDes pertama itu Pak. Nah, ya itu. Yang benar gimana itu Pak? Baliho realisasi apa? Makanya saya waktu itu juga bingung Mas. Iku tak tulis. Baliho sing piye? Sing tak tulis baliho pelaksanaan APBDes harus dibuat dan difoto terus dikirim ke DPM. Oh berarti ya Realisasi. Oke. oleh pelaksanaan. Pelaksanaan berarti kan realisasi. Oke. Jadi dinyari lah. Yang ke-12 berkas RKPDes tahun anggaran 2021 agar segera dikirim ke DPM setelah dievaluasi oleh tim verifikasi kecamatan. Oh, dievaluasikan juga. Iya. Ini yang disampaikan oleh Pak Tri seperti itu. Harus tak perdes nih. Tidak dievaluasi. Sajane aku melihat rata-rata lah gitu. 13 kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun 2020 dan tidak dapat terrealisasi harap dianggarkan kembali di tahun 2021. Ya, ya. Tak nutut. Nah, oke. Selanjutnya informasi pada jenengan 19 desa di Kabupaten Banyuwangi mendapat predikat desa terbaik dan mendapat tambahan dana desa Kinerja. sebesar 288 juta sekian. Itu Penghitungannya piye? Menurut TU sumber beras aku yang gumun aku. Bijine kondi lho Pak. Itu saja sing salah Mas Eko. Lah, iya toh Pak. Lah iya, bolak-balik bisa. Bijine kondi jare gua. Ya aku demen ae. Iya maksudnya iki. Iya maksudnya. Oh ngono. Terus yang kedua, Tahapan ngalip ya. 5 desa yang mendapat piagam penghargaan secara langsung dari Kemendes di Kecamatan Mencar, Kumendung, orang itu duit tau. Sumber Sewu, Tapi gak boleh duit. Tembok Rejo, Tambak Rejo, Sumber Beras. Panggah sumber beras dari Mas Eko. Jadi Mas Eko lugu minggu ini. Panggah sumber beras masih lugu. Padahal tak jarne loh. Ya, ini harapan dari Pak Tri terkait dengan penghargaan ini ada tambahan desa di masing-masing wilayah kecamatan yang mendapat predikat desa terbaik. Oke. Tapi nak kinerja Pak itu duit, wira itu duit. Nah, makanya dengan rancangan 288 juta ini sebenarnya desa yang mendapat ini harus jadi contoh. Izin aku ngene iki. Satu, kedisiplinan, baik disiplin dalam kinerja waktunya maupun disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Mas Eko, kenapa sumber beras dapat? Karena berangkat jam 6 pulangnya jam 4 Mas Eko. Oh mungkin itu Pak. Nggih. Mungkin. Jam berapa jam itu ya? Terus di Kecamatan Muncar ini ada status desa mandiri 4 desa. Kumendung, Sumber Beras, Sumber Sewu, Tembok Rejo. Sumber beras meneh. Terus bergerak di lawan. Ini saya sampaikan pada jenengan.
pada saat rapat masih kono ibu podium kono tapi berak-berik sumber beras disebut sumber beras meneh sing nang arep waget nolak. Ini yang status desa mandiri untuk penyusunan RPDDB 2 tahap 60-40. Enak toh? Enak toh? Duit DD saenene mlebu ning BLP. Enak toh? Endang Pak. Terus diharapkan pada jenengan Bapak Ibu, kami mengharapkan pada jenengan tolong yang berbunyi kegiatan sifatnya mendatangkan manusia ojo di realisasi kiri dhewe to Pak mesane. Ya minimal tahapan ini dibagi. Contoh kegiatan PKK, kegiatan posyandu, ojo kaya tembok ISPA. Urung Pak telah tak nggake kiri dhewe kader posyandu melo. Orang riyo-riyoan. Jadi hal-hal seperti itu tolong ditata sesuai dengan tahapan. Jadi ojo golek penane posyandu sak menit kiri dhewe, PKK kiri dhewe, kedongringin PKK-ne melung-melung. Jaluk tulung. Melung jaluk PKK-ne melung-melung. Selamat Pak Cari meneng-menenge. Ketua PKK nih sing nabraki Pak Bisri tak di ultimatum. Tengok Pak. Itu loh sampai nyampe ke sini suruh menyampaikan kepada jenengan tolong lek nyusun anggaran sing kaitane kegiatan seperti itu ojo diselekeri dhewe. Yo tahapan dibagi Jul. Rokoknya apa tuh perencanaan ini? Perubahan tahap 2 kali lho panggah rain itu jari ini. Rokoknya kan perencanaan apa? Pone opo? Reporting Pak Cari radian rokok, perencanaan median rokok, akhirnya iso nyogok rokok. Kuwi lho Pak Cari, aja lali. Ini kaitan dengan hasil yang saya sampaikan. Terus yang tidak kalah penting penekanan di Permendes 13 jenengan saya yakin juga sudah membaca tentang prioritas penggunaan dana desa. Ini tentang kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, keseimbangan alam, kepentingan nasional. Terus yang selanjutnya penekanan yang sangat vital. Di lembaga sosialisasi ini ada penganggaran untuk beli smartphone. Wah, smartphone. Mikirnya smartphone kan diperangkat lah ini. Dari foto-foto ya tuh rakyat tuh kotor ya. Panduan penetapan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan Perdes tentang asal usul berskala desa. Kalau tidak punya Perdes menggunakan Perda. Kalau tidak ada Perda berdasar pada Permendagri. Lek orang duwe kok banten. Yang kedua dikerjakan secara swakelola. Yang ketiga dikerjakan dengan metode padat karya tunai. Ini prioritasnya. Tidak ada tambahan lagi. Minimal 50%. Oke. Terus swakelola yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Permen Desa nomor 17 2019 yaitu pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nek kono wacane lho. Tenang rumah lho. Lek perencanaan gak senang moco, sing kudu moco kudune Pak Cari selaku koordinator BPKB. Lek Pak Cari ora moco, ya pemerintah iki kudu menyelami terkait dengan undang-undang. Ya Pak Cari lek ora moco ya Pak sebab koordinator ya minimal kudu ngerti. Apa Permendes 13 di sini. Agak sempat kabeh. Nyontoh ae, turun.
Terus padat karya tunai ini jelas dijelaskan di dalam Permendes 13, juga di lembar sosialisasi Permendes 13 itu ada. Monggo kita cermati bareng-bareng. Kalau tidak salah filenya sudah dikirim oleh Pak Dia. Mungkin kalau nggak ke perencanaan ke bendara. Aku sing repot ya kirim popon perencanaan ini yang kirim bukti ya. Angel ya sange. Gak ada sinyal loh. Aku jangan ngomong kalau sering putih ditelepon gawe nggak wifi angel. Butuh dari pulsa. Di WA ora kenek. Terus padat karya tunai ini wajib Pak. Yes. Untuk pengentasan kemiskinan, terutama dari warga yang sangat terdampak, ini yang diprioritaskan. Yang lihatnya Jomeri. Nah, di dalam penyusunan silta, Amin. Bukan ahlinya. Penyusunan silta dana ADD jangan digunakan untuk memberikan siltaknya staf yang tidak melaksanakan penyaringan dan tidak di-SK-kan oleh kepala desa sebagai staf di sekretariat. Jangan salah pengertian. Wih diangkat bantu aku ya Pak dari ini. Nih, kalau di-SK-kan oleh kepala desa sebagai staf di sekretariat, dasarnya penjaringan dan penyaringan, monggo haknya 50% dari KUR dan kasih. Operator itu operator dorongan, operator berangkat. Dorongan. Jangan salah ngerti ya, komponen pelayanan dianggap itu bukan staf. Karena KUR dan kasih yang lima staf di dalam sekretariat itu kan kasih keserah dan pelayanan. Nunggu aku guys yang pelayanan deh, bantu sopo Pak, kurangnya KUR. Nah ini angel wis ngene pertanyaan seperti ini. Angel. Terus diupayakan ojo rame aja ning pegaweane kok saiki wong isa umbuk wayang ngandani pegawaian pegawaiane kae iren-irenan karena tidak jelas statusnya. Saya salut dengan desa saya Sumber Sewu dan Bumendung. Setapnya kok siji, tapi melayang sembiaran lo pintar. Contohnya Di Sumber Sewu ya sampai masuk ruang pelayanan, setapnya kok siji. Kalau kasih misi ono ora nek ruang pelayanan. Nah, saya melihat di desa-desa ruang pelayanan mumpuni jejer-jejer kaya wayang. Desa-desa Ipul, desa Ispa, desa Kedurjo. Nih. Nang ruang pelayanan juga jejer-jejer kaya wayang. Tapi hasilnya gak maksimal. Saya sempat nungguin kok. Enggak mau sih tahu jadi statusnya apa ya? Saya ruang tapani ruang. Sing laksanane sapa iki? Resepsionis Pak. Lah ini jenengannya kan kasih terima tamu ini namanya. Dan itu di dalam ruangan tidak hanya satu orang sing ngono kuwi. Nyumpel Jubel kayak iki ra tau diketahui. Harapan tenaga itu yang tidak terlalu banyak tapi pekerjaannya selesai. Nah, di sini amin. Kita rasa-rasa sih ngarang-ngarang nih, malah tambah kecil saya. Tambah kecil bulan ya, kalau statusnya belum jelas. Masa nih Mas, Pak, ketika kita mengkaryakan seseorang untuk duduk sebagai pelayan masyarakat dari jam 7 sampai jam 3 sore, hak yang diberikan di bawah 1 juta. Meskipun itu anjing kasihan.
Makanya ini yang perlu dipikirkan. Dorong kepada Pak Kades, mereka itu laksanakan penjaringan, SK-kan sebagai perangkat desa, sehingga nanti akan mendapat siltap sebagaimana ketentuan yang ada. Roto-roto sing kasih karo kaur. Iwan. Lek mau kelong, ojo mongkon wong. Gila. Itu yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang lainnya nanti terkait BD biar dijelaskan oleh Pak Yudi selaku pendamping desa. Dari saya akhiri. Abdul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Imam, Bapak Muhsin selaku PMD. Yang kami hormati Bapak Ibu Bendahara, Sekretaris Desa dan Kepala Perencanaan. Tadi sudah banyak lebar dijelaskan oleh Pak Muhsin masalah Permenkes nomor 13 maupun aturan-aturan yang baru menyangkut DD dan ADD. Cuma kami selaku pendamping desa ingin sedikit menambahkan saja, terutama untuk anggaran tahun 2020 ya. Saya mohon maaf kemarin saya selalu telepon menekan panjenengan minta foto dokumentasi ya. Itu tujuan kami memang selama ini untuk kegiatan non Sapras kita tidak pernah diberitahu kapan pelaksanaannya. Memang kami tahu bahwa kegiatan non Sapras itu banyak untuk kegiatan pemberian insentif, pemeliharaan segala macam. Tapi alhamdulillah dari 10 desa ini perlu kami sampaikan, hanya 1 desa yang belum mengirim foto pada kami, yaitu Tembok Rejo. Foto apa itu? Kami kesulitan mencari setelah ditinggal oleh Pak Anton kegiatan non fisik. Nah, mudah-mudahan yang terjadi di desa Tembok Rejo ini tidak terjadi di desa 9 desa yang sudah bagus ini. Karena apa? Foto dokumentasi itu sebagai wujud bahwa panjenengan betul-betul melaksanakan. Anggarannya ada, tapi dokumentasi tidak ada. Kami melaporkan sudah dilaksanakan. Nah, maka dari itu harapan kami ke depannya untuk kegiatan fisik maupun non fisik ya, itu harus dokumentasi panjenengan simpan, panjenengan dokumentasikan ya. Selain itu juga kami tadi yang disampaikan oleh Pak Muhsin memang benar, untuk 2020 ini terakhir panjenengan jangan sampai melebihi tanggal 30 Desember. Ini ada 3 desa yang belum melakukan penyaluran BLTDD, kami sebutkan ya, Blambangan, Sumber Beras, dan satu lagi Gedung Rejo. Kami mohon ini sudah tanggal 16. Kapan lah? Melakukan Jumat. Sumber Beras Jumat. Musdes penetapan BLTDD karena apa? Seperti Sumber Beras ada perubahan. Ya, dulunya 258 sekarang jadi 100 sekian. 140 itu harus dilakukan Musdes dan juga Blambangan dan Gedung Rejo. Nah, setelah Musdes BLTDD panjenengan baru bisa penyaluran BLT yang bulan 7, 8, 9. Musdesnya sudah itu Pak. Sudah itu musdesnya. Oh iya, maaf, untuk Sumber Beras sudah, kembali saya hadir, ada dokumentasinya. Yang 2 desa ini tolong untuk segera melakukan musdes dan menyalurkan. Kalau Sumber Beras tinggal menyalurkan BLT-DD-nya. Selain itu juga kami ingatkan juga, kemarin kami juga sempat ketemu Pak Suhandi ya, SPJ harus segera dibuat, pajak segera dibayarkan, semacam itu.
Cuma kami lihat beberapa desa, ya, kami juga kaget. Kemarin kami koordinasi dengan Pak Musir, kebetulan Pak Imam ada di Nusa Tenggara. Itu masih SPJ itu masih rata-rata digarap oleh bendahara. Dan saya khawatir nanti waktu ada inspektorat yang ditanya itu PK-nya tidak tahu apa-apa, lucu. Ini kami masih temukan beberapa desa dan kami kemarin sempat komunikasi, tolong kembalikan pada tupoksi masing-masing. Apakah itu kasih pemerintahan, apakah itu kaur, semacam itu. Dia yang untuk membuat SPJ-nya. Gitu. Jangan semua tertumpu pada bendahara desa. Saya khawatir nanti Pak Suwardi kemarin sudah wanti-wanti kepada saya selaku pendamping, tolong Mas tupoksi disesuaikan dengan SK yang telah dikeluarkan oleh kepala desa. Selain itu juga ini perlu kami sampaikan, ya. Memang kemarin ada beberapa desa itu nelpon ke saya terkait dengan smartphone. Ya, saya juga kaget. Ada satu desa menganggarkan smartphone sampai 10 smartphone. Untuk apa? Ini kami sebutkan di sana. Counter. Apakah perangkat tidak mampu membeli smartphone? Semacam itu. Dan kalau smartphone itu untuk TTE, untuk kebutuhan, monggo. Berarti kan butuh hanya satu smartphone. Dua Pak. Dan Operator sama kepala desa ini. 10 smartphone, semacam itu. Nah, itu perlu pakai dengan meskipun di sana ada kelonggaran untuk smartphone, tapi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga, di prioritas dana DD kami harapkan ya supaya ini tidak terjadi lagi. Sampai kemarin kami mohon maaf pada PKK ya. Tolong untuk kegiatan PKK itu perlu dipilahkan. Bisa saja PKK didanai oleh DD berupa pelatihan. Jangan seperti kemarin. Akhirnya apa? Bu DD butuh untuk BLT, akhirnya apa? Ngamuk PKK nih, tidak boleh dicoret. Semacam itu. Tolong PKK lebih nanti untuk kebutuhan yang lainnya, instansi segala macam itu larikan kepada ADC atau PAD. Dan kan untuk pelatihan monggo ke DD di pemberdayaan masyarakat. Pelatihan di sini mangan kok. Semacam itu. Sehingga tidak terjadi miss seperti kemarin. Konsumsi kegiatan. Selain itu juga untuk dana DD ya, tolong diperhatikan Kumpul juga imangan sih. PKT-nya padat karya tunai. Mangan kok. Di sana sudah jelas. Ya. Kami sudah beberapa kali mengingatkan kepada kepala desa, tolong diperhatikan PKT. PKT itu kami ulas lagi, itu bukan hanya satu kegiatan, tapi akumulasi. Banyak di desa itu ada 10 kegiatan. Nah, itu akumulasinya PKT-nya 30%. Tapi panjang. Padat karya tunai. Misalnya. Yang 10 itu nanti ya, yang 9 untuk paving, yang 1 barangkali panjangnya nanti menginginkan apa kalau itu memang cukup. Kak 30. Kak 30, itu perlu 50. dihitung. Ya tapi ini. Betul. Macam itu. Jangan Permendes semua kegiatan 10 untuk pengaspalan. Ya, itu yang keliru, tidak memenuhi namanya PKT. Selain itu juga untuk kegiatan fisik, ya meskipun tahun 2021 itu banyak nanti untuk BLT, tidak menutup kemungkinan. Ya, kalau kami baca di aturan itu memang itu kan harus dianggarkan 6 bulan, cuma kemarin sudah kan di BM 12 bulan. Itu di Permen Q saya baca, cuma saya masih menunggu di Permendes. Kalau Permen itu 6 bulan, kalau Permendes masih belum. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50%. Biar tidak Total keliru kegiatan. ini menyampaikan 12 PKTD bulan ya. seperti kemarin tahun 2020 itu sampai
bulan Desember untuk BLT BD. Kita nunggu nanti Permendesnya, mudah-mudahan nanti Permendes dengan adanya nanti vaksin bulan Januari bisa tertangani pandemi ini sehingga banyak bisa membangunkan. Kemudian kami juga kasihan dengan Bapak Kepala Desa, visi misinya tidak terpenuhi segala macam. Cuma karena kondisi negara ini ada corona, maka itu perlu kita sadari bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, cuma harapan kami selaku pendamping desa, marilah kita selesaikan pekerjaan di akhir ini dengan betul-betul. Kalau memang itu ada pekerjaan yang tidak selesai, itu disilakan, tidak masalah. Kemarin kami ada dua desa ya, dari APBD tahun 2020 yaitu Tanggarejo, ada dua kegiatan yang disilakan jika dilaporkan kami di CPD itu Tanggarejo 88% dan juga bisa Kedungrejo kalau tidak salah itu ada satu kegiatan yang tidak bisa terrealisasi karena waktunya, itu kalau tidak salah saya laporkan 92%. Ada dua desa, kalau yang lainnya insya Allah bisa realisasi semuanya. Cuma nanti kalau memang tidak realisasi, kami akan bisa merevisi. Karena apa? Laporan CPD, Mas Eko barangkali sudah pernah jadi pendamping, tapi sekarang ini lebih ketat. Laporan CPD itu Presiden langsung melihat, Menteri yang bersangkutan bisa melihat, bisa menteri, sehingga desa yang mana yang belum terserahkan bisa terlihat. Termasuk Kedundingin kalau tidak salah kemarin, dari 133 juta dia baru bisa menyerap hanya 101, sisanya 23 juta kemarin. Kami komunikasi langsung, yang minta maaf kami kemarin karena keterbatasan kami ya, waktu juga sangat mendesak, juga kesibukan Bapak Ibu di Pilgub juga sebagai sekretariatan, sehingga kami kemarin ya dengan waktu 2 hari dengan telepon segala macam, alhamdulillah untuk Muncar sudah CPD selesai 98%, baik itu fisik maupun non fisik yang bisa kami sampaikan. Cuma nanti ada evaluasi pada tanggal 25, kalau memang ada perubahan kita akan kirim ulang lagi. Jadi 30%. Saat ini tidak bisa diedit karena sudah dikaji kemarin per jam 3 sore. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak, ada surat masuk terkait dengan penekanan pelaksanaan kegiatan posyandu. Ini mulai Januari harus sudah mulai dilaksanakan kembali dengan menginformasikan terutama dengan kepada KPM, karena terkait dengan penurunan fokus intervensi penurunan stunting terintegritas di tahun 2021. Oleh karena itu APBDes di tahun 2021 kegiatan posyandu tolong yojo diminimalkan. Oke. Wes to, angel Dik, angel. Khusus untuk semua desa yang melaksanakan pencairan BLPDD tahap 3, di mana di dalam Musdes terakhir ada perubahan KPM atau pengurangan jumlah KPM, ojo lali Perkades harus diperbarui. Oke, engko BLT ini dilaksanakan dasari ora enek pemeriksaan telinga imum. Saya sebatas mengingatkan saja. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Imam. Terima kasih Pak Mas Yudi. Inilah pentingnya sebuah pertemuan sehingga apa-apa yang belum diterima oleh Pak Kades bisa kita bahas di tempat ini. Pertama masalah BLTBD. Hari ini Sumber Sewu dan Kering Putih melakukan penyaluran sehingga total dari
sudah disebutkan Mas Budi, tolong segera direncanakan. Ketika saya rapat beberapa minggu yang lalu di masalah BPD di BBM, heran saya pada BLTBD ini kan sebuah kewajiban sesuai regulasi. Mungkin Mas Budi bisa komunikasi dengan pendamping. Ketika rapat, salah satu teman, karena di situ juga kasih PMD-nya kosong, kebetulan dia yang mengambil kegiatan-kegiatan PMD, dia itu menanyakan, waktu itu yang mendapat Bu Ida, ini ada permasalahan di kecamatan saya, yaitu di Kecamatan Gadingan. Saya cuma tanya, di kecamatan saya itu ada satu desa sampai saat ini itu tidak menganggarkan BLTBD. Itu alasannya, Pak Kades, saya tanya alasannya, Tak mau. karena uang sudah masuk di rekening. Itu Pak saya, kenapa? Harus saya anggarkan. Sakti ya. Saya bingung Bu Ida. Nah, maksud saya karena ini sebuah regulasi. Maksud saya ketika ada sebuah pertanyaan semacam itu, Bu Ida paling jangan kaget, terus segera memberikan jawaban yang betul-betul, atau dia segera melakukan monet ke desa itu. Kenapa tidak menganggarkan? Tidak, jawabnya ada. Coba aja ditanya, tidak menganggarkan alasannya apa? Alasannya apa? Sudah bisa, tapi kecamatan ya tetap kalau kepala desa engkel. Saya yang di kecamatan juga kerepotan. Makanya terkait hal semacam itu, tolong dimencar, jangan sampai di masalah BLTBD, karena di tahun 2021 tetap ada anggaran untuk BLTBD selama 12 bulan. Memang di 2020 dan di 2021 ini sangat berpengaruh sekali dengan jabatan Pak Kades, karena proyek-proyek tentu kurang nampak. Terus masalah tupoksi, saya kalau bicara masalah tupoksi ini bingung, karena ya itu masing-masing desa ini yang bervariatif. Kalau saya baca Purworejo aja, Purworejo aja hanya nampak Mas Didi dan Mas Jonan. Atau kalau dibuat biar masing-masing